Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Sobat YouTube? Ketemu lagi dengan gue Imam di channel seputar informasi teknologi dan fotografi Sobat Sharing. Perfect. Perfect. Apa kabar Sobat YouTube semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Amin ya robbal alamin. Di masa pandemi seperti saat ini, kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk kita jaga. Di video kali ini, gue bakal ngebahas step by step mengenai belajar fotografi. Kenapa fotografi? Kalau kita flashback belakangan, perkembangan dunia digital di Indonesia ini terhitung sangat cepat ya. Hal tersebut tidak lepas dari peran audio dan visual yang sangat berperan penting sekali terhadap transformasi dunia digital. Oleh karena itu, gue rasa fotografi adalah suatu hal yang wajib untuk dipelajari agar kita semuanya nggak ketinggalan. Betul nggak? So, gue akan sharing mengenai ilmu tentang fotografi yang selama ini gue pelajari. Semua ini akan gue kemas dalam video series di channel YouTube Sobat Sharing tentunya. Jangan sampai ketinggalan ya, karena semua ini akan gue sharingin ke kalian secara gratis. Nah, di video yang pertama ini gue bakal ngebahas mengenai hal basic tentang fotografi, yang mana biasanya banyak orang melewatkan hal ini. Sebelum kita moto, tentunya kita harus memahami alat yang akan kita gunakan untuk moto. Ya, dimulai dari mengenal tombol kamera, dari mulai depan, atas, maupun belakang ya. Kita harus mengenali semua tombol-tombol ini sebelum kita mulai belajar fotografi. Karena di sini gue cuma punya dua kamera, yaitu Nikon D7000 keluaran 2010 dan satu buah mirrorless pocket yang gue pasang untuk ngerekam. Jadi gue akan menjelaskan tombol-tombol kamera menggunakan Nikon D7000. So, nggak usah lama-lama, langsung saja kita menuju tutorialnya. Oke, teman-teman, kita akan mulai mempelajari tombol-tombol yang ada di kamera maupun fungsi-fungsinya. Jadi kita mulai dari yang pertama di sini ya. Di sini jendela viewfinder atau jendela bidik. Fungsinya adalah untuk membidik atau melihat objek yang akan kita foto ya. Dan di dalamnya juga ada pengaturan-pengaturan ya yang kurang lebih hampir sama dengan pengaturan-pengaturan yang ada di sini ya. Jadi display di sini juga akan terdisplay di bagian dalam dari kamera ini ya. Lalu yang selanjutnya di sini sebelah kiri ada tombol delete, tujuannya untuk menghapus foto tentunya yang tidak kita inginkan. Lalu di sebelah sini ada tombol playback untuk melihat atau menampilkan hasil foto pada monitor. Lalu di sini ada monitor itu sendiri ya teman-teman untuk melihat hasil dari foto yang sudah kita ambil seperti ini. Lalu di sini juga ada tombol menu, fungsinya untuk melakukan pengaturan atau melihat pengaturan yang ada di kamera kita. Lalu di bawah sini ada tombol white balance atau ini tanda tanya ya, help atau kunci. Jadi ini tombol ini memiliki tiga fungsi, yaitu yang pertama untuk mengatur white balance, lalu tanda tanya ini untuk help, dan yang kunci ini untuk mengunci foto kita atau hasil foto kita supaya tidak bisa dihapus. Lalu yang selanjutnya di sini ada tombol navigasi untuk melakukan zoom out dan ISO. Ini dual fungsi juga. Jadi selain bisa untuk zoom out, ini juga bisa untuk mengatur ISO pada kamera ini. Lalu yang selanjutnya di sini ada tombol untuk zoom in. Dan ini juga multifungsi juga. Zoom in ini bisa untuk mengatur kualitas dari foto yang akan kita ambil. Lalu beralih ke sebelah kanan, ini ada tombol info. Info ini adalah tujuannya untuk melihat berbagai macam settingan yang ada di kamera kita secara keseluruhan nih ya. Mulai dari kualitasnya, modenya, shutter speed, aperture, terus metering dan lain-lain ya. Lalu yang selanjutnya di sini ada tombol L. Ini tombol yang jarang saya pakai ya. Jadi di sini tujuannya adalah untuk melakukan lock pada titik fokus pada kamera. Jadi pengaturan ini adalah pengaturan yang bisa untuk mengubah titik fokus menjadi manual ataupun otomatis. Jadi kurang lebih nanti seperti ini ya. Nih, titik ini bisa digeser-geser dan bisa dikunci dengan yang tadi ya, dengan lock ini. Yang selanjutnya adalah main dial control. Di sini main dial control ini adalah untuk menavigasi di dalam menu ya. Jadi ini untuk turun, kiri, kanan gitu ya, untuk menavigasi, dan juga yang tenghauke ini untuk memilih pastinya. Lalu kita ke atas, di sini ini ada tombol untuk live view, di mana kita cukup menggeser ke kanan ini ya.
udah live view. Dan yang di tengah ini ya, tombol di live view di tengah ini adalah untuk merekam video yang mana posisinya pas banget ya. Ini enak banget sih menurut gua. Lalu di sini ada dial putaran gini ya. Ini adalah dial yang bisa digunakan untuk menggeser menu ya, maupun menggeser shutter speed. Jadi mengubah shutter speed secara manual bisa menggunakan dial ini. Selain itu juga ini contoh ya, misal gue pengen ngerubah white balance. Jadi ini white balance-nya ditekan ya. Lalu di sini bisa digeser-geser mau pakai white balance apa gitu ya. Oke, kita lanjut untuk tombol atas. Nah, di sini ada cukup banyak dial juga atau tombol. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini ada tombol on off ya, yang pasti untuk menyalakan dan mematikan kamera. Lalu di sini ada juga exposure compensation. Jadi ini untuk ya menerangkan dan menggelapkan foto kita ya. Jadi di dalam kondisi gelap ini bisa berguna juga teman-teman untuk menambah intensitas cahaya yang akan kita tangkap. Dan juga ini juga bisa kita fungsikan sebagai untuk mengurangi exposure atau cahaya yang berlebihan ya, ketika kita motret di siang hari pada kondisi panas-panas. Lalu yang selanjutnya di sini ada metering ya. Ini fungsinya untuk mengatur metering. Jadi biasanya nih saya pakai evaluate metering ya, yang mana lebih mempercayakan meteringnya kepada kamera. Lalu kita beralih ke sebelah kiri ya, ini banyak banget ya tombol, ada P, S, A, M, U2, U1, SYN, dan lain-lain, ada auto juga. Jadi di sini yang biasa kita pakai itu hanya 4 tombol ini ya. Kalau kalian pengen pakai auto ya nggak masalah sebenarnya ya. Dimulai dari P, Programmed Auto, yaitu kamera dikondisikan semuanya terfungsikan secara auto. Lalu S ini ya, Shutter Priority. Jadi ini di mode S ini kita hanya bisa mengatur shutter kita berapa. F atau bukaannya atau aperturnya itu berjalan secara auto. Lalu yang selanjutnya di mode A ini ya, atau aperture priority, di sini yang bisa kita atur hanyalah aperturnya atau F-nya aja ya. Jadi untuk speed dan lain-lain akan berjalan secara otomatis. Lalu di mode manual ini yang biasa gue pakai banget karena kita bisa sesuaikan sesuai dengan kondisi dan juga kemauan kita pengen moto yang seperti apa gitu. Jadi kita full kontrol ada di kita pengen ngatur kamera sedemikian rupa, kita bisa ngatur sesuai dengan kemauan kita. Lalu di sini ada U1 dan U2, ini adalah mode untuk custom ya. Jadi kalau kita punya settingan andalan yang biasa kita pakai, misalkan di studio, ya udah kita bisa save dengan menggunakan U1 atau U2 ini, sehingga cepat ya. Lalu scene nggak pakai flash dan auto ini ya, ini biasa ya di setiap kamera ada. Tapi teman-teman untuk jendela bidik di sini ya, atau monitor LCD di sini hanya ada biasanya di kamera-kamera yang semi pro ke atas ya. Jadi ini khususnya Nikon D7000 ke atas yang ada. Di D90 pun belum ada ya, masih D90 udah ada ding. Yang belum ada tuh yang seri-seri entry level ya, yang D5000, 5300 gitu-gitu belum ada sih kayaknya. Oke, kita menuju ke depan, teman-teman. Nah, ini ada dial lagi ya. Jadi dial di sini fungsinya untuk mengatur apapun yang pengen kita atur di sini. Misal kita pengen ngatur bukan F, ini bisa pakai ini ya, atau aperture bisa pakai ini. Lalu juga kita misalkan nih gue pakai white balance-nya yang biasa gue pakai adalah Kelvin. Jadi misalkan gue pengen geser ke 5000 Kelvin, gue cukup ngegeser pakai tombol ini. Gini teman-teman. Seperti itu. Oke ya. Lalu di sini ada tombol function ya. Yang mana ini ngumpet di depan ini ya. Function ini bisa kita gunakan untuk shortcut yang kita inginkan. Lalu di bawah ini juga masih ada ini function juga ya. Tombol shortcut yang kita inginkan. Lalu ini adalah tombol untuk membuka dan menutup lensa ya pada kamera ini. Lalu di bawah ini ya ada mode M dan AF. Nah, teman-teman di sini yang
Menurut gua ini sangat penting di Nikon ya, karena di Nikon itu untuk seri-seri yang entry level itu tidak bisa menggunakan lensa seri AFD ya. Nanti akan gue bahas di video selanjutnya ya. Oke, selain tombol AF dan manual ini ya, di tengah sini juga bisa kita pencet. Fungsinya adalah untuk merubah si autofocus ini menjadi autofocus A, autofocus S, dan autofocus C ya. Masing-masing ini memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing ya. Mungkin nanti akan gue jelasin di video-video gue yang selanjutnya. Untuk tombol semuanya sudah ya. Oh iya, ini satu lagi. Ya, ini adalah dial atau tombol manual dan auto yang hanya ada di lensa Nikon yang seri G. Ini kalau Nikon tuh ada beberapa macam lensa ya. Jadi yang seri D atau Nikon misalkan 50 f18D itu dia nggak bisa mode auto di kamera-kamera yang non semi pro. Oke, kurang lebih untuk tombol-tombol kamera cukup ya. Oh iya, ini ada dua lagi tombol yang belum gue bahas di sini. Yang pertama adalah ini ya. Ini adalah tombol atau dial untuk mengatur misalkan kalian matanya minus atau plus ya. Ini bisa kalian atur disesuaikan dengan kondisi mata kalian. Dan di sini juga ada AEL dan AFL, fungsinya untuk mengunci autofocus ya. Udah ya teman-teman, untuk tombol-tombol di kamera Nikon hanya itu aja. Secara fungsi dan secara kegunaan menurut gua cukup sama ya di hampir seluruh kamera, baik itu Nikon, Sony, Canon, Panasonic ya. Jadi fungsi-fungsi dari tombol ini sebenarnya sama, tergantung kita biasa pakai apa, kita apalin ya gitulah. Jadi gitu sobat semuanya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan supaya kalian gak ketinggalan untuk video fotografi gue yang berikutnya, silahkan kalian subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi ketika gue ngupload video terbaru gue tentang fotografi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap produktif, dan jangan lupa ngopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.